Ardi menatap jendela kereta dengan mata lelah. Perjalanan dari Surabaya menuju Tuban terasa begitu panjang. Namun, rasa penasarannya jauh lebih besar dibanding rasa lelah di tubuhnya. Sejak beberapa bulan terakhir ia sibuk mencari bahan untuk skripsinya. Topik yang dipilih pun tidak biasa. Ia ingin menulis tentang cerita rakyat, khususnya kisah-kisah horor yang berkembang di Jawa Timur. Dari banyak pilihan, sebuah nama selalu kembali terdengar. Sebuah pesarian tua yang disebut orang-orang dengan sebutan pesarian sunyi. Konon, makam itu bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir, melainkan sebuah tempat di mana arwah tak tenang masih gentayangan. Bagi kebanyakan orang, cerita seperti itu cukup untuk membuat mereka menjauh. Tapi bagi Ardi, justru disitulah daya tariknya. Ia tahu risikonya, tapi ia merasa semakin banyak larangan yang datang, semakin besar pula rasa ingin tahunya. Dalam catatan kecil yang ia bawa, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa pesarian itu sudah ratusan tahun berdiri. Sebagian warga percaya, di sana terkubur tentara asing yang mati dengan cara mengenaskan. Dan sejak saat itu makam tersebut tidak pernah benar-benar sepi. Beberapa bahkan berani bersumpah mendengar suara tawa di malam-malam tertentu. Sesampainya di Tuban, Ardi disambut suasana desa yang sederhana. Rumah-rumah berdinding kayu, jalanan masih berlapis tanah, dan banyak pepohonan besar yang membuat suasana terasa teduh sekaligus asing. Ia sudah berjanji bertemu dengan Rian dan Sinta, dua temannya yang ia paksa untuk ikut dalam penelitian ini. Bagi Ardi, mereka bukan sekadar teman, tapi juga peredam rasa takut. Ia sadar menantang hal gaib sendirian bukan ide yang bagus. Rian sebenarnya tidak terlalu tertarik. Ia hanya ikut karena ingin menemani. Baginya, semua cerita hantu hanyalah bualan orang kampung. Sebaliknya, Sinta justru lebih mudah merasa takut. Sejak awal ia sudah menolak, tapi Ardi punya cara sendiri untuk meyakinkan. Ia berjanji penelitian ini hanya sebatas wawancara dengan warga, bukan mencari masalah dengan dunia lain. Sinta akhirnya luluh, meski dalam hati ia masih dihantui rasa khawatir. Hari pertama mereka habiskan dengan berjalan menyusuri desa. Banyak warga yang ramah, namun ketika Ardi menyinggung soal pesarian sunyi, wajah mereka berubah. Sebagian hanya menggeleng, sebagian lagi memilih diam. Tidak ada yang mau bercerita panjang. Dari sekian banyak orang, hanya satu dua yang berani memberi sedikit keterangan. Itu pun samar. Ardi makin penasaran, sebab semakin keras orang menolak membicarakannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sore hari, langit Tuban berubah kelabu. Angin bertiup agak kencang, membuat daun-daun berguguran di jalan tanah. Ardi dan teman-temannya menumpang di rumah seorang warga. Rumah itu sederhana, dengan ruang tamu yang hanya diterangi lampu minyak. Malamnya, suasana desa benar-benar berbeda dengan hiruk-pikuk Surabaya. Sunyi, hanya ada suara jangkrik yang bersahutan. Bagi Ardi, kesunyian itu justru memunculkan rasa tegang yang sulit ia jelaskan. Ia membuka catatannya, menuliskan semua hal yang ia dapat hari itu. Namun semakin ia menulis, semakin banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apa sebenarnya yang membuat orang-orang enggan membicarakan makam itu? Mengapa setiap cerita berhenti di tengah? Dan mengapa, di antara semua legenda, suara tawa tentara menjadi kisah yang paling sering muncul? Sementara itu, Sinta mencoba tidur di kamar kecil di samping ruang tamu. Namun matanya sulit terpejam. Ia merasa dari tadi ada suara langkah pelan di luar jendela. Tidak ada anjing menggonggong, hanya bunyi dedaunan yang bergesekan dengan tanah. Sesekali, ia merasa ada bayangan yang melintas cepat, namun setiap kali menoleh, yang terlihat hanya gelap. Ia menutup matanya rapat, berusaha tidak memikirkan apa-apa. Ardi sendiri duduk lama di kursi rotan tua. Ia merasa tubuhnya mulai letih, namun pikirannya tidak mau berhenti. Dalam hatinya ia tahu bahwa perjalanannya ke desa ini bukan hanya soal penelitian. Ada rasa penasaran yang lebih dalam, sesuatu yang seolah memanggil. Ia merasa seperti ditarik untuk datang, meski ia tidak tahu oleh siapa. Malam itu berjalan lambat.
Jam dinding di ruang tamu berdetak keras, membuat suasana semakin mencekam. Angin sesekali masuk lewat celah pintu, membuat lampu minyak bergoyang. Bayangan di dinding bergerak, seolah ada yang berdiri di sudut ruangan. Ardi menghela napas panjang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua hanya permainan pikiran. Ia tidak boleh takut, setidaknya belum. Di luar, desa benar-benar sunyi. Tidak ada suara orang berbicara, tidak ada kendaraan lewat, hanya sesekali terdengar burung hantu dari kejauhan. Rasa hening itu menekan dada Ardi. Ia sadar, di balik ketenangan desa, ada sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Dan malam itu, sebelum ia terlelap, bayangan pesarean tua kembali terbayang di pikirannya. Sebuah gerbang bambu, nisan berlumut, dan pohon beringin besar yang berdiri di tengahnya. Semua gambaran itu datang tanpa ia minta, seolah menuntun langkahnya untuk segera datang. Entah dorongan dari pikirannya sendiri, atau mungkin ada kekuatan lain yang ingin ia datangi. Ardi menutup matanya. Dalam hati ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Apapun yang terjadi, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Pesarean sunyi menunggu, dan ia bertekad untuk menemukan kebenaran di balik semua cerita yang selama ini hanya dianggap dongeng oleh sebagian orang. Namun ia tidak tahu, rasa penasaran itu akan membuka pintu ke sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu udara desa masih dingin. Kabut tipis turun menyelimuti pepohonan yang menjulang di sekitar perkampungan. Ardi bangun lebih cepat daripada teman-temannya. Ia duduk di beranda rumah kayu tempat mereka menginap, memperhatikan jalan tanah yang sepi. Suasana terasa berbeda dengan Surabaya yang selalu bising. Di sini, ketenangan justru memberi tekanan tersendiri. Seakan-akan setiap bunyi kecil terdengar lebih jelas dan setiap gerakan bayangan lebih mencolok. Ketika matahari mulai naik, seorang lelaki tua berjalan perlahan di jalan setapak. Rambutnya putih, tubuhnya kurus, dan wajahnya penuh keriput. Tongkat kayu menemaninya setiap langkah. Lelaki itu tidak asing bagi warga, namanya Mbah Karto. Ia dikenal sebagai penjaga makam tua di ujung desa, makam yang sejak lama disebut-sebut sebagai pesarean sunyi. Banyak orang bilang Mbah Karto adalah satu-satunya yang masih berani mendekati tempat itu, bahkan di siang bolong. Ardi merasa ini kesempatan. Ia segera menyapa Mbah Karto dengan sopan dan memperkenalkan dirinya. Rian dan Sinta ikut keluar, meski raut wajah Sinta masih terlihat enggan. Mbah Karto menatap mereka dengan tatapan dalam, lama dan penuh curiga, seolah ingin membaca isi hati. Setelah diam sejenak, kakek itu akhirnya membuka suara. Ia mulai bercerita dengan nada pelan. Suaranya parau, tapi setiap kata yang keluar terdengar tegas. Katanya, pesarean itu bukan sekadar makam biasa. Tempat itu sudah ada sejak masa kolonial, saat perang dan perlawanan masih terjadi. Banyak tentara Belanda terbunuh di tanah itu, beberapa dengan cara yang kejam. Namun di antara semua, ada satu nama yang selalu disebut, seorang perwira Belanda yang mati ditembak penduduk setempat. Tubuhnya tidak dimakamkan dengan layak, melainkan dilempar begitu saja ke lubang bersama jasad lain. Menurut cerita Mbah Karto, perwira itu mengeluarkan sumpah sebelum napas terakhirnya. Ia bersumpah akan kembali menagih janji, sebuah janji yang hanya bisa dipenuhi dengan darah. Sumpah itu diyakini mengikat arwahnya di pesarean. Sejak saat itu, setiap malam Jumat, selalu terdengar suara aneh. Kadang berupa tawa, kadang teriakan, kadang suara langkah berat seperti pasukan berjalan. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan hanya untuk memastikan. Bagi warga, cerita itu bukan sekadar legenda. Mereka percaya, ada korban yang hilang gara-gara nekat melanggar larangan. Ada anak muda yang mencoba membuktikan bahwa cerita itu bohong, tapi tidak pernah kembali. Ada pula orang luar desa yang tersesat dan ditemukan pingsan dengan tubuh penuh lebam, mengigau tentang tawa yang tidak berhenti di telinganya. Semua kisah itu membuat pesarean sunyi semakin ditakuti. Mbah Karto menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi orang waras untuk masuk ke sana.
Katanya, makam itu meminta tumbal. Jika ada orang asing yang masuk tanpa izin, apalagi dengan niat menantang, maka arwah yang menunggu akan bangun. Ia mengingatkan bahwa rasa penasaran seringkali lebih berbahaya daripada rasa takut, karena membuat orang menyepelekan hal-hal yang seharusnya dihindari. Ardi mendengarkan dengan wajah serius, tapi dalam hatinya ia merasa cerita itu terlalu berlebihan. Baginya, ini hanya kisah lama yang diwariskan turun-temurun. Ia yakin tujuan cerita itu hanya untuk membuat orang takut, agar tidak sembarangan melewati area kuburan. Meski begitu, ia tetap menuliskan setiap detail yang didengar. Ia tahu, untuk menulis skripsi yang kuat, ia membutuhkan cerita lokal langsung dari sumber. Meskipun menurutnya tidak masuk akal, kisah ini tetap penting. Rian yang sejak awal bersikap santai semakin yakin bahwa semua ini hanya mitos. Ia bahkan hampir tertawa mendengar cerita tentang tawa tentara yang terdengar dari dalam makam. Baginya, itu cuma imajinasi orang desa yang terlalu sering dicekoki cerita seram. Sinta justru sebaliknya. Setiap kalimat Mbah Karto membuatnya semakin tidak nyaman. Ia bisa merasakan ketulusan dalam suara kakek tua itu. Larangan yang diberikan terdengar bukan sekadar nasihat, tapi lebih seperti peringatan. Hari itu berjalan lambat. Ardi dan teman-temannya kembali ke rumah setelah pertemuan dengan Mbah Karto. Di jalan, Ardi beberapa kali menoleh ke arah hutan di ujung desa, tempat pesarian itu berada. Dari kejauhan, pohon-pohon besar berdiri rapat, menutup pandangan. Meski matahari masih terang, ada sesuatu yang membuat bagian hutan itu terlihat lebih gelap dibanding sekitarnya. Seperti ada bayangan yang sengaja menetap di sana. Setiap kali angin berhembus, suara dedaunan bergesekan dan terdengar seperti bisikan samar. Beberapa kali Sinta berhenti melangkah, merasa seolah ada yang memperhatikannya dari jauh. Namun begitu ia menoleh, yang ada hanya batang-batang pohon besar. Rian tidak menggubris. Ia melanjutkan langkah sambil sesekali menendang kerikil. Ardi terus mengamati, menyimpan semua detail dalam kepalanya. Malam harinya, suasana rumah kembali sepi. Ardi duduk dengan catatannya, menuliskan ulang semua yang ia dengar dari Mbah Karto. Ia menuliskan nama pesarian, cerita tentang tentara Belanda, dan janji darah yang terus disebut-sebut. Setiap kata ditulis rapi, seakan ia ingin mengabadikan cerita itu bukan hanya sebagai bahan skripsi, tapi juga sebagai bukti. Namun ketika menulis kata tawa, ia merasa bulu kuduknya berdiri. Entah kenapa, imajinasi tentang suara itu terasa nyata di telinganya. Ia bahkan berhenti sebentar, menoleh ke jendela. Angin malam berhembus masuk, membuat tirai bergoyang. Tidak ada yang aneh, tapi rasa tidak nyaman itu sulit hilang. Sementara Sinta kembali sulit tidur. Bayangan wajah keriput Mbah Karto terus menghantuinya. Tatapan mata kakek itu tidak biasa, seolah ada beban besar yang ia simpan. Sinta merasa apa yang diceritakan bukan dongeng, melainkan pengalaman nyata. Tapi ia tidak punya kuasa untuk melarang Ardi. Ia hanya bisa berharap, semua ini tidak berakhir buruk. Di luar rumah, malam Tuban kembali tenggelam dalam kesunyian. Jalan desa kosong, lampu minyak di teras rumah-rumah bergoyang pelan, dan suara jangkrik terdengar berulang. Tidak ada tanda-tanda bahaya, namun ada perasaan samar yang menggantung di udara. Seakan ada sesuatu yang menunggu, bersabar, hanya menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri. Malam pertama di desa itu terasa begitu sunyi. Angin malam berhembus perlahan, membawa suara jangkrik yang bersahut-sahutan dari persawahan. Rumah tempat mereka menginap berdiri di tepi desa, berdinding kayu tua dengan lampu minyak sebagai penerang utama. Sinta berbaring gelisah, menatap langit-langit yang kusam. Meski tubuhnya lelah, matanya sulit terpejam. Bayangan wajah Mbah Karto siang tadi terus muncul, lengkap dengan peringatan yang ia sampaikan. Ardi sudah tertidur di tikar sebelah, sementara Rian mendengkur pelan. Sinta mencoba menenangkan diri dengan menutup mata, tapi suara aneh membuatnya kembali membuka kelopak. Ada tawa tipis, pelan, terdengar dari arah luar rumah.
Awalnya ia mengira itu hanya suara warga yang masih terjaga, tapi semakin lama tawa itu berubah. Tawa berat, berulang, seakan keluar dari dada seseorang yang tidak terlihat. Sinta menegakkan tubuhnya. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela. Tirai tipis bergoyang diterpa angin malam. Suara tawa semakin jelas, dan ketika ia mengintip, jantungnya langsung berdegup kencang. Di bawah pohon bambu yang tumbuh tidak jauh dari rumah, berdiri sosok tinggi. Siluetnya seperti seorang tentara, lengkap dengan seragam kusam yang menempel di tubuhnya. Kepalanya sedikit menunduk, namun tawa itu berasal darinya. Tubuh Sinta gemetar. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia memalingkan wajahnya, menutup mata rapat-rapat, berharap itu hanya halusinasi. Namun suara tawa itu tidak berhenti, malah semakin keras, seolah sengaja mengusiknya. Perlahan, ia kembali membuka mata. Sosok itu sudah tidak lagi di bawah pohon bambu, melainkan lebih dekat, hampir menembus cahaya redup lampu teras. Sinta terhuyung mundur, kakinya mengenai tikar hingga Ardi terbangun. Ardi kaget melihat wajah Sinta pucat pasi. "Kenapa, Sin? Kamu lihat apa?" Suaranya pelan tapi penuh khawatir. Sinta berusaha menarik napas, tapi suaranya bergetar. Di luar, ada tentara. Rian yang terbangun karena suara itu ikut menoleh. Ia tampak kesal karena tidurnya terganggu. "Tentara? Malam-malam gini? Jangan ngawur, Sin. Mungkin cuma orang lewat." Sinta menggeleng cepat, matanya masih menatap jendela dengan takut. "Tidak, aku lihat jelas. Dia berdiri di bawah bambu. Seragamnya tua, bukan seperti tentara sekarang." Ardi mencoba memastikan. Ia melangkah mendekati jendela, membuka tirai lebar. Angin dingin langsung menerpa wajahnya, tapi yang ia lihat hanya halaman kosong dengan bayangan bambu bergoyang. Tidak ada siapa-siapa. "Lihat kan? Kosong. Mungkin kamu capek, Sin. Kita semua lelah," kata Ardi mencoba menenangkan. Namun Sinta tidak bisa diyakinkan begitu saja. Rasa takut masih menempel di tubuhnya. Ia yakin apa yang dilihatnya nyata. Tawa itu masih bergema di telinganya, meski kini sudah menghilang bersama angin malam. Malam itu, mereka akhirnya kembali berbaring, meski suasana jadi tidak nyaman. Sinta memeluk selimut rapat-rapat, Ardi berusaha tetap terjaga meski matanya berat, dan Rian kembali tidur dengan wajah seolah tidak peduli. Waktu berjalan lambat, setiap detik terasa panjang. Sinta tidak bisa berhenti mendengarkan, khawatir suara tawa itu muncul lagi. Pagi datang dengan cahaya matahari yang perlahan masuk melalui celah dinding kayu. Suara ayam berkokok dan aktivitas warga mulai terdengar. Rian keluar lebih dulu, menguap lebar tanpa beban. Sinta masih terlihat pucat, sementara Ardi berusaha menenangkan dengan membawakan segelas air. Warga yang mereka tempati rumahnya akhirnya bertanya kenapa wajah Sinta terlihat begitu lelah. Dengan ragu, Sinta menceritakan apa yang ia lihat semalam. Ia berharap warga akan terkejut atau setidaknya memberi penjelasan, tapi justru sebaliknya. Perempuan tua pemilik rumah hanya menatapnya dengan wajah kosong, lalu menggeleng pelan. "Tidak ada siapa-siapa semalam. Rumah ini sepi, halaman juga aman. Jangan dipikir macam-macam, Nak," katanya singkat. Sinta mencoba membantah, tapi tatapan dingin perempuan itu membuatnya diam. Rasa takutnya justru semakin besar. Ia merasa ada yang disembunyikan. Ardi memperhatikan reaksi warga itu dengan rasa penasaran. Ia semakin yakin bahwa cerita Mbah Karto bukan sekadar dongeng. Ada sesuatu yang benar-benar dijaga di desa ini, sesuatu yang tidak pernah diakui secara langsung. Semua peringatan dan sikap menghindar membuatnya ingin menggali lebih dalam. Namun bagi Sinta, pengalaman itu sudah cukup untuk membuatnya menyesal ikut perjalanan ini. Ia merasa seperti orang luar yang tidak seharusnya mencampuri urusan desa. Ketika duduk di teras pagi itu, ia kembali menoleh ke arah pohon bambu. Angin bertiup pelan, dedaunannya bergoyang, dan bayangan panjangnya jatuh ke tanah. Tidak ada sosok di sana,
tapi rasa tidak nyaman itu masih sama. Ardi mengambil catatannya lagi, menulis dengan cepat semua kejadian semalam. Ia menuliskan deskripsi tentang suara tawa, sosok tentara, dan reaksi warga. Baginya, semua ini adalah bukti awal yang mendukung cerita rakyat tentang Pesarean. Ia tahu risikonya, tapi rasa ingin tahu selalu lebih kuat daripada rasa takut. Hari itu mereka menjalani rutinitas di desa, membantu warga sekadar untuk mengisi waktu. Namun di balik semua aktivitas, ada bayangan yang terus menghantui. Malam akan tiba lagi, dan tidak ada yang tahu apa yang akan mereka alami setelah gelap menutup desa. Sinta semakin yakin satu hal, apapun yang menunggu mereka di desa ini, ia tidak akan bisa melawannya hanya dengan doa dan keberanian. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak ingin diganggu, tapi sudah terlanjur terusik sejak kedatangan mereka. Pagi itu, setelah sarapan seadanya, mereka memutuskan melanjutkan rencana menuju Pesarean yang sudah jadi tujuan utama. Ardi tampak bersemangat, membawa catatan kecilnya dan kamera yang digantung di leher. Sinta berjalan pelan di belakangnya, sementara Rian tampak ragu. Perjalanan mereka dimulai dari jalan desa, melewati sawah hijau yang mulai menguning. Namun, semakin jauh mereka melangkah, jalan setapak terasa berbeda. Udara menjadi lembab, bau tanah basah lebih menusuk, dan cahaya matahari seperti terhalang pepohonan yang makin rapat. Langkah mereka semakin berat ketika memasuki jalan setapak yang dipenuhi akar-akar pohon tua. Tanah licin, dan beberapa kali Sinta hampir terjatuh. Rian menahan lengannya, berusaha menjaga agar ia tetap seimbang. Tapi wajah Sinta tidak hanya menunjukkan kelelahan. Ada rasa cemas yang terus tumbuh. Ia beberapa kali menoleh ke belakang, merasa ada yang mengikuti. Aku dengar langkah lain, gumam Sinta pelan, nadanya penuh ketakutan. Ardi yang berjalan di depan hanya menoleh sebentar. Kita bertiga saja. Jangan terlalu dipikirin, Sin. Fokus saja sama jalan. Rian mengerutkan dahi. Aku juga merasa aneh. Jalannya kayak nggak habis-habis. Dari tadi ngerasa muter di tempat yang sama. Mereka berhenti sejenak, menengok ke arah jalan yang sudah dilewati. Aneh sekali, jarak yang harusnya hanya beberapa ratus meter terasa seperti berjam-jam berjalan. Di kiri kanan, muncul nisan-nisan tua berlumut, sebagian sudah miring, tertutup semak belukar. Bau kemenyan samar tercium, meski tidak ada orang di sekitar. Sinta merapatkan jaketnya, tubuhnya bergetar. Pandangannya terpaku pada sebuah nisan yang retak, di atasnya ada kain putih kotor terikat. Ia merasa sesuatu sedang mengintip dari balik nisan itu. Matanya mencari-cari, tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan pepohonan yang bergerak tertiup angin. Ardi, aku nggak nyaman. Serius, aku ngerasa ada yang ngikutin dari tadi, katanya dengan suara hampir berbisik. Ardi menarik napas dalam-dalam. Kita sudah sejauh ini, Sin. Kalau mundur sekarang, semua sia-sia. Lagi pula kita butuh bukti nyata buat cerita ini. Rian menatap Ardi dengan wajah serius. Kamu bener-bener yakin mau terusin? Aku jujur mulai nggak enak, Di. Desa ini bukan kayak tempat biasa. Jalannya aja udah aneh, apalagi Pesarean. Ardi menoleh dengan tatapan penuh tekad. Justru karena itu kita harus sampai. Kalau kita berhenti, kita nggak akan pernah tahu kebenarannya. Sinta menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Aku takut, Di. Aku masih dengar langkah itu, kayak ada yang tepat di belakang kita. Mereka bertiga menoleh bersamaan. Jalan setapak sepi, hanya deretan pohon besar dan nisan berlumut yang diam membisu. Namun, dari kejauhan, terdengar suara ranting patah, seperti diinjak. Hening beberapa detik, lalu suara itu berhenti. Degupan jantung mereka bertiga terasa makin keras. Rian mendekat pada Ardi, suaranya rendah tapi tegas. Kalau ada yang ngikutin, itu berarti kita bukan tamu yang diundang. Kamu ngerti, kan? Ardi terdiam sejenak, tapi kemudian melangkah lagi, lebih cepat dari sebelumnya. Kalau kita berhenti sekarang,
semua hanya akan jadi cerita setengah. Aku nggak mau begitu. Ikut aku, atau pulang sendiri. Kata-kata itu menusuk. Rian mendengus kesal, sementara Sinta hampir menangis. Namun pada akhirnya mereka tetap mengikuti, meski rasa takut kian mencekam. Perjalanan makin aneh. Jalan setapak seolah memanjang, meski mereka merasa sudah berjalan jauh. Di beberapa titik, mereka melihat pohon tua dengan batang berlubang, di mana suara angin berdesis seperti bisikan. Di sekitar nisan, beberapa bunga layu seakan baru saja diletakkan. Entah siapa yang datang ke tempat terpencil ini. Langkah kaki yang mengikuti mereka terdengar lagi. Kali ini jelas, pelan tapi pasti. Sinta spontan berhenti, memeluk lengannya sendiri. Air matanya hampir jatuh. Aku nggak sanggup, Ardi, aku beneran nggak sanggup. Ardi berbalik, mencoba menahan emosinya. Sinta, tolong percaya sama aku. Semua yang kamu lihat, semua yang kamu dengar, itu penting. Kita harus ngerti apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Rian ikut bicara dengan suara bergetar, tapi penuh kemarahan. Kamu egois, Di. Kamu cuma mikirin obsesi kamu sendiri. Kamu nggak peduli perasaan kita. Kalau sampai ada apa-apa, kamu pikir bisa tanggung jawab. Ketegangan pecah di antara mereka. Sinta hanya bisa berdiri di tengah, tubuhnya lemas. Di saat itu, angin berhembus kencang, membawa suara tawa lirih yang muncul entah dari mana. Suara itu memantul di antara pepohonan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka bertiga saling pandang. Tidak ada lagi kata-kata. Perlahan mereka kembali melangkah, dengan hati-hati, melewati nisan-nisan yang kini terasa seperti mata yang mengawasi. Suasana semakin berat, seolah setiap langkah menarik mereka masuk lebih dalam ke dunia yang berbeda. Sinta beberapa kali hampir jatuh karena kakinya lemas. Rian menahan sambil menghela napas kasar. Ardi tetap di depan, meski sesekali menoleh memastikan mereka masih mengikutinya. Semua tahu, perjalanan ini tidak lagi sekadar langkah fisik, melainkan ujian mental yang menguras tenaga dan keberanian. Ketika akhirnya mereka melihat gerbang bambu kecil yang menandai batas pesarean, kaki mereka serasa membeku. Angin berhenti, suara hutan hening. Di balik gerbang itu, hanya ada kabut tipis yang menutupi pandangan. Sinta menelan ludah, suaranya hampir hilang. Aku rasa, kita sudah tidak bisa kembali. Ardi menggenggam catatannya lebih erat, matanya menyala meski tubuhnya gemetar. Justru di sini semuanya dimulai. Malam itu, langit tertutup awan kelabu. Bulan yang biasanya terang seolah enggan menampakkan wajahnya. Udara di sekitar pesarean begitu dingin, menusuk tulang. Mereka bertiga berdiri di depan gerbang bambu kecil yang sudah rapuh, menatap ke dalam. Kabut tipis menyelimuti area makam, membuat nisan-nisan tua terlihat samar seperti bayangan orang berdiri. Ardi menyalakan senter, cahayanya bergetar karena tangannya tidak stabil. Ini waktunya. Malam Jumat Kliwon, kita harus masuk sekarang. Rian menahan napas, wajahnya tegang. Di, aku nggak yakin ini ide bagus. Lihat sekeliling, hawa tempat ini udah beda. Serius, aku ngerasa kita salah langkah. Sinta hanya memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya menggigil meski ia sudah mengenakan jaket tebal. Aku nggak bisa jelasin, tapi ada sesuatu yang nunggu kita di dalam. Ardi menoleh, suaranya keras tapi bergetar. Kita nggak datang sejauh ini buat mundur. Kalau kalian mau balik, silakan. Aku akan terusin sendiri. Rian mengepalkan tangan, menahan marah sekaligus takut. Kamu selalu gitu, Di. Obsesi kamu lebih penting daripada nyawa kita semua. Namun akhirnya, tanpa pilihan lain, mereka bertiga melangkah masuk. Gerbang bambu berderit saat dilewati, seperti memberi peringatan. Begitu berada di dalam, hawa pesarean benar-benar berbeda. Sunyi sekali, hanya suara jangkrik yang samar. Bau anyir tanah basah bercampur dengan bau bunga melati yang menyengat. Mereka berjalan melewati nisan-nisan tua yang sebagian miring.
Ada yang patah, ada pula yang ditumbuhi lumut tebal. Sesekali, angin berhembus membawa suara lirih yang terdengar seperti bisikan. Tepat pukul 12 malam, jam di tangan Rian bergetar. Detik itu juga, suasana berubah. Jangkrik mendadak berhenti berbunyi. Angin berhenti. Hening total. Lalu, terdengar suara tawa lirih, panjang, menusuk telinga. Sinta spontan menutup mulutnya, hampir berteriak. Astaga, itu bukan manusia. Cahaya senter Ardi bergetar, lalu berhenti di sebuah nisan besar di tengah pesarean. Dan di sanalah mereka melihatnya. Sosok tentara Belanda duduk di atas nisan itu. Seragamnya masih menempel, meski compang-camping. Wajahnya hancur, sebagian kulit mengelupas, matanya cekung hitam. Mulutnya menganga, begitu lebar seakan tidak wajar. Suara tawanya berat, serak, dan penuh dendam. "Mana janji darahmu?" Suara itu bergema, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sinta menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. Rian langsung berdiri di depan Sinta, mencoba melindunginya meski kakinya sendiri lemas. Ardi menelan ludah. Meski ketakutan, ia berusaha bicara. Kami cuma ingin tahu, apa yang terjadi di desa ini? Kenapa semua orang takut menyebut nama kalian?" Tentara itu menoleh, matanya yang kosong menatap lurus pada Ardi. Dari mulutnya keluar suara seperti geraman. "Janji, darah, belum lunas." Ardi mundur selangkah. "Aku nggak ngerti maksudmu. Janji siapa? Darah siapa?" Tiba-tiba angin berembus kencang, membuat pepohonan berderak. Dari balik nisan, muncul bayangan lain. Beberapa sosok menyerupai tentara lain, berdiri tegak tanpa wajah. Mereka hanya berupa siluet hitam dengan tubuh tinggi besar. Bayangan seragam masih terlihat samar. Sinta berteriak lirih, suaranya pecah. "Ardi, kita harus pergi. Aku nggak tahan lagi. Aku nggak mau mati di sini." Rian memegang tangan Sinta erat, lalu menatap Ardi dengan mata merah karena emosi. "Lihat dia, dia ketakutan setengah mati. Apa kamu masih mau terus?" Ardi menunduk, tubuhnya gemetar. Tapi ia mengangkat kepalanya lagi, menatap sosok tentara di atas nisan. "Kalau ini tentang janji darah, siapa yang bikin janji itu? Kenapa kami harus menanggungnya?" Sosok itu hanya tertawa lagi, kali ini lebih keras, membuat udara bergetar. Dari mulutnya keluar darah hitam menetes, jatuh ke nisan. Bau busuk menyengat, membuat perut mereka mual. "Janji, pengkhianatan, harus ditebus. Kalian, pewarisnya." Kata-kata itu membuat dada Ardi sesak. Ia menoleh ke Rian dan Sinta yang sudah pucat pasi. "Maksudnya apa? Kita pewarisnya? Siapa yang bikin perjanjian itu?" Rian mengguncang bahunya. "Ardi, udah cukup. Jangan tanya apa-apa lagi. Kita harus pergi sekarang juga." Namun kaki mereka seperti terkunci. Udara di sekitar begitu berat, seakan ada sesuatu yang menahan mereka tetap di sana. Bayangan tentara lain semakin mendekat, mengelilingi mereka. Sinta menangis keras, menutup wajahnya. "Tolong, jangan ganggu kami cuma mau pulang." Tentara Belanda itu turun dari nisan, langkahnya berat, menimbulkan suara tanah berderak. Wajah rusaknya mendekat, matanya kosong menatap Ardi. Dari mulutnya keluar lagi bisikan berat. "Mana? Darah? Janji?" Ardi mencoba bicara, suaranya pecah. "Kalau memang ada perjanjian, kami nggak tahu. Kami bukan bagian dari itu. Lepaskan kami." Sosok itu berhenti, hanya beberapa langkah dari mereka. Hening sejenak. Lalu, dengan suara parau, ia berkata pelan, "Kalau janji tidak ditepati, nyawa jadi gantinya." Seketika, angin kembali berembus kencang. Bayangan tentara yang mengelilingi mereka makin rapat, seperti menutup jalan keluar. Rian memeluk Sinta lebih erat, wajahnya penuh putus asa. Ardi menggenggam catatannya kuat-kuat, matanya merah.
Untuk pertama kali, ia sadar betapa besarnya bahaya yang mereka hadapi. Dan malam itu, di tengah pesarian angker, mereka bertiga tahu, mereka sudah terjebak dalam sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar cerita. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga, meninggalkan nisan besar tempat sosok tentara Belanda tadi muncul. Nafas mereka tersengal, kaki seperti tak lagi berpijak di tanah. Ardi menyalakan senter sambil menoleh ke belakang, berharap sosok menyeramkan itu sudah hilang. Namun, ketika cahaya senter diarahkan ke depan, sesuatu membuat mereka berhenti mendadak. Jalan keluar yang seharusnya menuju gerbang bambu tadi, kini hanya terlihat tembok tinggi berupa deretan batu nisan rapat, seakan menutup akses. Ini nggak mungkin, Rian terengah-engah, suaranya pecah. Tadi kan kita masuk lewat situ. Ardi menelan ludah. Kita coba arah lain. Mereka berlari lagi, kali ini ke arah timur, melewati nisan-nisan yang sudah miring. Namun semakin jauh mereka melangkah, semakin jelas bahwa jalannya kembali lagi ke tempat yang sama. Pohon beringin besar di tengah pesarian kembali muncul di hadapan mereka. Sinta menjerit, suaranya melengking. Kenapa balik lagi ke sini? Aku nggak mau lagi. Aku nggak tahan, Di. Ardi memegang bahu Sinta, mencoba menenangkannya meski dirinya juga gemetar. Tenang, Sin, mungkin kita salah arah. Kita coba ke selatan. Mereka kembali berlari, tapi hasilnya tetap sama. Kemanapun melangkah, ujungnya selalu beringin besar itu. Akar-akarnya menjulur seperti ular, melilit nisan di sekitarnya. Rian melempar senter ke tanah, suaranya pecah karena marah bercampur putus asa. Ini bukan tempat biasa. Kita lagi dijebak di sini. Sinta menangis keras, lututnya lemas. Aku nggak kuat, aku mau pulang. Aku nggak peduli apa-apa lagi, tolong bawa aku keluar, Di. Ardi mengusap wajahnya, dadanya sesak. Ia menatap ke sekeliling, mencoba berpikir logis. Tapi semua logika seolah hancur melihat keadaan ini. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Tiba-tiba, suara gemeretak terdengar. Nisan-nisan di sekitar mereka bergetar, seperti ada yang mencoba keluar dari dalam tanah. Tanah di bawah kaki mulai lembek, berubah warna menjadi merah gelap. Bau anyir darah menusuk hidung mereka. Rian menoleh panik. Lihat tanahnya. Ini bukan lumpur, Di. Ini darah. Tanah berlumur merah semakin banyak, merayap ke sepatu mereka. Setiap langkah meninggalkan jejak basah yang mengerikan. Dari bawah nisan, terdengar suara erangan lirih, seperti rintihan orang kesakitan. Sinta menutup telinganya, terisak. Aku nggak tahan. Suara itu bikin aku gila. Ardi menggenggam tangannya kuat-kuat. Dengerin aku, Sin. Kita nggak boleh diem di sini. Kalau kita pasrah, mereka bakal ngambil kita. Kita harus terus jalan, apapun yang terjadi. Mereka mencoba berlari lagi, meski tanah lengket dan membuat kaki semakin berat. Setiap kali mereka berbelok, jalan selalu kembali ke beringin besar. Kabut makin tebal, sampai akhirnya mereka hampir tak bisa melihat wajah masing-masing. Lalu, terdengar tawa lirih yang familiar, suara tentara Belanda yang mereka lihat sebelumnya. Tak ada jalan keluar, semua jalan kembali ke darah. Suaranya terdengar dari segala arah, membuat mereka panik. Rian menjerit, nadanya marah bercampur takut. Kenapa kalian lakuin ini ke kami? Apa salah kami? Hah? Suara itu hanya tertawa lagi, kali ini lebih panjang, menembus telinga. Angin berputar kencang, membuat daun beringin jatuh bertebaran, menempel di wajah mereka. Tiba-tiba, akar beringin mulai bergerak, seperti hidup. Satu persatu akar panjang merayap di tanah, mendekat ke arah mereka bertiga. Sinta menjerit ketakutan, menarik tangannya dari Ardi. Aku nggak mau. Aku nggak mau ditarik ke sini. Rian langsung menarik Sinta kembali, memeluknya erat. Aku nggak bakal biarin mereka ambil kamu. Aku janji.
Akar semakin dekat, melingkar seperti ular, siap menjerat kaki mereka. Ardi dengan panik mengambil batu dari tanah, melemparkannya ke arah akar itu. Batu itu menembus kabut, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Akar tetap bergerak, makin cepat. Ini nggak ada gunanya. Ardi berteriak frustasi. Kita harus cari cara lain. Kita harus lawan dengan sesuatu yang mereka takuti. Rian menatapnya dengan mata merah, penuh putus asa. Apa? Apa yang mereka takuti? Kita bahkan nggak tahu mereka apa. Tiba-tiba, dari dalam tanah terdengar teriakan keras, seperti suara banyak orang menjerit bersamaan. Tanah bergetar semakin hebat. Nisan-nisan di sekitar mereka retak, sebagian bahkan roboh. Dari dalam celah nisan, keluar cairan hitam kental yang bercampur dengan darah, mengalir ke arah mereka. Sinta menutup wajahnya, menangis tak terkendali. Aku nggak bisa, aku nggak kuat lagi, aku pengen mati aja daripada kayak gini. Ardi menatapnya dengan tegas meski wajahnya pucat. Ia menggenggam bahu Sinta erat, suaranya bergetar tapi penuh emosi. Dengar aku, Sin, jangan pernah ngomong gitu. Kalau kamu nyerah sekarang, mereka menang. Kita harus tetap hidup, apapun caranya. Rian mengangguk pelan, meski matanya berkaca-kaca. Dia benar. Kita harus bertahan. Kalau kita berhenti, kita selesai. Akar beringin semakin dekat, satu di antaranya melilit pergelangan kaki Ardi. Ia berteriak, berusaha menarik kakinya, tapi lilitan itu begitu kuat dan dingin. Rian langsung membantu, menarik tubuh Ardi sekuat tenaga. Jangan lepasin aku, Ri. Ardi menjerit panik. Aku nggak akan lepasin. Bertahan, Di. Rian balas berteriak. Sinta berlutut, mencoba ikut menarik. Air matanya bercampur keringat, wajahnya penuh ketakutan. Tolong, jangan ambil dia, jangan ambil Ardi. Dengan kekuatan sisa, mereka berhasil melepaskan lilitan akar itu. Ardi jatuh tersungkur, terengah-engah. Tapi begitu mereka mencoba bangkit lagi, mereka sadar. Lingkaran akar sudah mengepung rapat, menutup semua jalan. Kabut makin tebal, menutup pandangan. Suara tawa tentara Belanda bergema sekali lagi, lebih dekat. Tak ada jalan keluar. Kalian sudah jadi bagian dari janji. Malam itu, di bawah pohon beringin besar, mereka bertiga akhirnya sadar. Pesarian ini bukan hanya tempat orang mati. Ini adalah penjara, dan mereka sudah terjebak di dalamnya. Malam semakin pekat, dan kabut di pesarian semakin tebal. Nafas Ardi dan Sinta tersengal, langkah mereka kacau karena panik. Rian yang berlari di belakang terperosok, kakinya menghantam batu nisan yang berlumut. Ia jatuh tersungkur, dan lututnya mengeluarkan darah segar. Darah itu menetes ke tanah basah, lalu meresap cepat seolah disedot oleh sesuatu dari dalam bumi. Ardi berbalik, wajahnya pucat. Rian, bangun. Jangan tinggal di situ, teriaknya panik. Namun saat Ardi hendak menariknya, tanah di bawah tubuh Rian mendadak bergetar hebat. Retakan menjalar cepat, membentuk celah hitam yang dalam. Dari celah itu muncul tangan pucat dengan sarung tangan lusuh tentara. Tangan itu kuat, kasar, dan langsung mencengkeram pergelangan kaki Rian. Rian berteriak histeris, suaranya memecah kesunyian malam. Tolong, Ardi, Sinta, tolong aku. Jeritannya membuat bulu kuduk berdiri. Ardi mencoba menarik tubuh Rian sekuat tenaga, sementara Sinta ikut membantu meski tubuhnya gemetar hebat. Tapi tangan gaib itu lebih kuat. Dari celah tanah, muncul sosok tentara Belanda dengan wajah rusak. Satu matanya hilang, dan mulutnya menganga lebar. Suara beratnya terdengar jelas di antara kabut. Janji darah, lunas, katanya sambil menatap tajam ke arah Rian. Sinta menangis keras, hampir kehilangan akal. Lepaskan dia. Jangan bawa Rian, teriaknya putus asa. Namun tentara itu tak peduli. Ia menarik tubuh Rian makin dalam,
seakan tanah menjadi mulut besar yang siap menelan habis. Ardi mengerahkan semua tenaganya. Tangannya sudah basah oleh darah Rian yang semakin banyak mengalir. Tapi cengkeraman gaib itu terlalu kuat. Rian menatap Ardi dengan mata penuh ketakutan, air matanya bercampur dengan keringat dan debu tanah. "Ardi, aku gak mau mati, tolong aku." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ardi menggertakkan giginya, mencoba menahan. "Aku gak akan lepasin kamu. Bertahan, Rian." Ia berteriak penuh emosi, seolah berusaha menolak kenyataan yang sudah di depan mata. Namun tanah terus membuka lebih lebar, menyeret tubuh Rian sedikit demi sedikit. Sosok tentara itu semakin jelas, wajahnya semakin dekat, dan tawa lirihnya terdengar menusuk telinga. Suara itu membuat tubuh Sinta melemas, lututnya lemah hingga hampir jatuh. Dalam sekejap, tubuh Rian terseret hingga setengah badannya masuk ke dalam tanah. Jeritannya berubah parau, penuh rasa sakit dan ketakutan. "Ardi, maafkan aku, jaga Sinta." Itu kata terakhirnya sebelum tubuhnya sepenuhnya ditarik masuk. Saat Rian menghilang, tanah menutup kembali dengan cepat, menyisakan bercak darah segar di permukaan nisan besar. Suasana pesarean mendadak hening. Hanya suara angin dan helaan napas panik Ardi dan Sinta yang tersisa. Sinta jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Tangannya bergetar hebat, matanya tak lepas dari nisan besar yang kini tampak lebih gelap, seolah baru saja menelan korban. "Ardi, dia beneran hilang." Rian beneran hilang, suaranya lirih, hampir seperti orang linglung. Air matanya jatuh deras. Ardi sendiri masih mematung, kedua tangannya gemetar, penuh tanah dan bercak darah Rian. Dadanya naik turun, pikirannya kacau, sulit menerima kenyataan. Ardi akhirnya menghantam tanah dengan kepalan tangannya. "Kenapa harus dia? Kenapa harus Rian?" Teriaknya marah, suaranya pecah. Tapi tidak ada jawaban selain sunyi dan desiran angin dingin yang menusuk tulang. Sinta merangkak mendekat, memeluk Ardi dari samping sambil terus menangis. "Kita harus keluar dari sini. Kalau enggak, kita juga bakal jadi tumbal," katanya terbata-bata, penuh rasa takut. Namun jalan keluar masih tertutup kabut. Pohon beringin besar yang tadi mereka lewati tampak semakin kokoh. Akar-akarnya menjalar seperti ular yang siap melilit siapa saja. Nisan-nisan di sekitar mereka tampak bergetar halus, seperti bernapas. Ardi menatap sekeliling dengan mata merah karena menahan emosi. "Kalau kita terus di sini, giliran kita berikutnya," katanya dengan suara berat. Di udara, suara tawa lirih kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih panjang, dan seakan mengejek mereka. Ardi menggenggam tangan Sinta erat, berusaha menenangkan meski dirinya sendiri ketakutan. Tubuhnya masih terbayang bagaimana Rian ditarik masuk ke dalam tanah. Gambaran itu menghantui pikirannya, membuat hatinya terasa sesak. Sinta hanya bisa terus berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban yang membuat mereka bisa keluar dari pesarean terkutuk itu. Namun setiap langkah yang mereka ambil terasa sia-sia. Kabut semakin pekat, jalan selalu kembali ke nisan besar yang kini menyala samar oleh bercak darah Rian. Seolah tempat itu menandai bahwa satu janji darah sudah ditepati, tapi masih ada yang belum selesai. Ardi menatap nisan itu dengan tatapan penuh dendam bercampur ketakutan. "Kalau kau mau darah, ambil darahku, jangan Rian, jangan Sinta," bisiknya, meski ia tahu lawannya tidak bisa dihadapi dengan keberanian semata. Sinta menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Suasana pesarean makin mencekam, seolah siap menelan siapapun yang tersisa. Malam itu, Rian benar-benar hilang. Tidak ada jejak selain darah yang meresap ke tanah dan tawa gaib yang terus menggema di antara kabut. Pesarean sunyi menjadi saksi, satu tumbal sudah lunas. Tapi bayangan kengerian belum berakhir. Ardi dan Sinta berlari tanpa arah, napas mereka tersengal, mata berair karena kabut yang semakin pekat. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya menemukan celah kecil di balik reruntuhan dinding makam yang retak. Mereka merunduk masuk, bersembunyi sambil menahan napas,
berharap sosok tentara gaib itu tidak mengikuti. Jantung keduanya berdegup keras. Tubuh mereka gemetar, masih terbayang jelas bagaimana Rian ditelan tanah di hadapan mereka. Darahnya, jeritannya, semuanya masih menempel di telinga. Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan, air mata terus mengalir. "Ardi, aku nggak sanggup lagi, aku takut." Suaranya pecah, hampir tak keluar. Ardi menahan emosinya, mencoba tetap tegar meski wajahnya juga pucat. "Kita harus kuat, Sin. Kalau kita nyerah sekarang, Rian mati sia-sia," katanya dengan nada berat, suaranya bergetar menahan panik. Dalam gelap itu, pandangan Ardi tertuju pada sebuah batu nisan yang berbeda dari yang lain. Ukirannya kasar tapi jelas, seperti bekas pahatan kuno. Ia merangkak mendekat, membersihkan lumut dengan tangannya yang masih berlumuran tanah dan darah. Perlahan, tulisan samar mulai terbaca. "Siapa yang mengusik, darahnya jadi tumbal." Ardi membacanya lirih, lalu menoleh ke Sinta. Tatapannya kosong, seperti baru saja menemukan jawaban yang tak ingin ia dengar. Sinta ikut mendekat, membaca dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. "Berarti, dari awal kita memang gak boleh masuk ke sini. Kita udah salah, Ardi. Dan Rian, dia bayar salah kita dengan nyawanya." Suaranya pecah, lalu tangisnya makin keras. Ardi mengepalkan tangan, menahan marah pada dirinya sendiri. "Bukan cuma salah kita. Tempat ini dari dulu memang nyimpen kutukan. Siapapun yang masuk, pasti ditagih tumbalnya." Mereka terdiam lama, hanya suara angin yang terdengar di sela-sela dinding retak itu. Dari luar, samar-samar terdengar suara langkah berat, seperti tentara berbaris. Tanah bergetar ringan, seolah ada yang mengitari pesarean, mengawasi setiap gerak mereka. Sinta menyeka air matanya dengan punggung tangan. "Kalau bener nggak ada jalan keluar kecuali tumbal, berarti kita nggak akan bisa keluar, Di. Kita bakal mati di sini." Ucapannya terdengar putus asa, seakan menyerah pada keadaan. Ardi menoleh cepat, memegang bahu Sinta erat-erat. "Jangan ngomong gitu. Aku nggak bakal biarin kamu jadi tumbal. Kita pasti bisa cari jalan lain." Suaranya meninggi, penuh emosi. Matanya merah, bukan hanya karena takut, tapi juga karena rasa bersalah dan tekad yang mulai tumbuh. Sinta terisak, lalu menunduk. "Tapi kalau syaratnya memang harus ada tumbal, berarti kita cuma nunggu giliran." Hening menyelimuti mereka. Kata-kata Sinta terasa seperti pisau yang menembus dada Ardi. Ia tahu ucapan itu benar, tapi ia tidak mau menyerah. Tangannya bergetar, namun matanya menatap nisan itu dengan penuh amarah. Ardi menghela napas panjang, lalu berbisik, "Kalau harus ada tumbal, kenapa harus kita? Kenapa bukan orang yang bikin makam ini? Kenapa arwah itu masih nyari korban?" Seolah menjawab pertanyaan Ardi, suara lirih terdengar dari kejauhan. Bukan suara manusia, melainkan suara serak bercampur bisikan banyak orang. "Kutukan akan terus haus, selama ada yang berani masuk." Sinta langsung menutup telinganya, menangis ketakutan. "Ardi, aku nggak tahan. Aku nggak mau dengar lagi." Ardi meraih tangan Sinta, menariknya mendekat. "Dengerin aku, Sin. Aku janji, aku bakal keluarin kita dari sini. Rian udah cukup jadi korban. Kita nggak boleh nyerah." Ia menatap dalam mata Sinta, mencoba menyalurkan keberanian yang sebenarnya ia sendiri hampir kehilangan. Namun kabut semakin menebal. Dari celah-celah akar beringin, muncul bercak darah yang merembes pelan, membentuk pola aneh di tanah. Ardi sadar itu bukan kebetulan. Pola itu seperti simbol kuno, melingkar seperti segel yang menutup pesarean. Ia bergumam lirih, kayaknya, selama segel ini masih ada, kita nggak akan bisa keluar. Sinta menatapnya dengan wajah panik. "Maksudmu, kita harus hancurin segel ini?" Ardi mengangguk pelan, meski ragu. Mungkin itu satu-satunya cara. Mereka berdua terdiam, memikirkan resikonya. Jika benar segel itu yang menjaga pesarean,
Menghancurkannya bisa jadi malah membangunkan semua arwah yang terkunci di sana. Tapi kalau tidak, mereka akan terjebak selamanya. Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya lemas. Rian udah hilang. Aku nggak mau kehilangan kamu juga, Ardi. Ardi menatapnya serius, lalu menaruh tangannya di atas tangan Sinta. Dengar aku, Sin. Kalau ada yang harus jadi tumbal, biar aku, bukan kamu. Sinta langsung menggeleng keras, menahan air matanya. Jangan bilang gitu. Aku nggak mau kamu hilang kayak Rian. Aku lebih baik mati bareng kamu daripada sendirian di sini. Suaranya pecah, penuh emosi. Ardi terdiam, dadanya sesak. Ia tahu tidak ada pilihan mudah. Pesarian itu memang sudah ditakdirkan meminta korban. Nisan dengan tulisan kutukan itu bukan sekadar peringatan, tapi hukum yang tidak bisa dilanggar. Di luar, suara langkah berat semakin dekat. Kabut makin padat, suara bisikan makin nyaring. Seakan waktu mereka tidak lama lagi. Ardi menatap simbol di tanah sekali lagi, lalu berbisik dengan suara lirih namun mantap. Kalau segel ini nggak dihancurin, kita nggak akan pernah keluar. Dan aku nggak akan biarin Sinta jadi tumbal. Di balik rasa takutnya, Ardi mulai menyiapkan diri untuk memilih jalan yang paling berat. Malam itu, rahasia pesarian benar-benar terbuka. Tidak ada jalan keluar tanpa tumbal. Dan keputusan besar harus segera diambil. Ardi menggandeng tangan Sinta erat-erat, berlari sekuat tenaga menembus kabut pekat yang seolah tak pernah berakhir. Keduanya sudah tidak peduli dengan ranting yang melukai kulit, tanah becek yang membuat kaki tergelincir, atau napas yang terasa terbakar karena terlalu lama berlari. Satu-satunya yang mereka tahu hanyalah, jangan berhenti. Di belakang mereka, suara tawa serentak dari para tentara gaib masih terdengar. Tawa itu menggema, seperti datang dari segala arah, membuat bulu kuduk meremang. Sesekali, langkah berat seperti hentakan sepatu bot terdengar menggedor tanah. Semakin dekat, semakin nyata. Sinta menoleh sekilas ke belakang, lalu langsung memejamkan mata. Ardi, mereka makin dekat. Aku nggak kuat lagi. Ardi menarik tangannya lebih kencang, hampir menyeret Sinta. Jangan lihat ke belakang. Fokus ke depan, Sin. Aku nggak akan biarin mereka dapetin kamu. Suaranya penuh amarah bercampur putus asa. Mereka terus berlari. Waktu terasa berjalan lambat, seolah malam itu memanjangkan dirinya dengan sengaja. Di setiap sisi, pohon-pohon beringin menjulang tinggi, akarnya bergelayut seperti tali yang ingin menjegal kaki mereka. Kabut makin tebal, menutup pandangan, membuat mereka tak tahu kemana arah sebenarnya. Namun di antara kabut putih yang menyesatkan itu, samar-samar terlihat sesuatu, gerbang bambu. Tingginya tak lebih dari 2 meter. Sederhana, tapi berbeda dari semua yang ada di pesarian. Dari sela kabut, gerbang itu tampak berkilau samar, seperti cahaya bulan yang terpantul. Ardi, itu gerbang. Sinta menunjuk dengan suara bergetar antara lega dan takut. Ardi melihatnya, matanya langsung berbinar. Iya, itu jalan keluar. Ayo, Sin, sedikit lagi. Mereka berlari makin cepat, meski kaki sudah nyaris lumpuh. Tapi semakin dekat dengan gerbang, semakin keras pula suara tawa tentara itu. Tawa yang tadinya hanya gema, kini terdengar seperti tepat di belakang telinga mereka. Lari, tapi tumbal tetap harus ada. Suara berat itu tiba-tiba muncul, membuat jantung Sinta hampir berhenti. Sinta terisak, air matanya bercucuran. Ardi, aku takut. Kalau benar tumbal harus ada, jangan-jangan mereka nggak bakal biarin kita keluar. Ardi menoleh sebentar, menatap mata Sinta penuh tekad meski napasnya nyaris habis. Aku nggak peduli, kita udah cukup kehilangan Rian. Aku nggak akan biarin kamu hilang juga. Mereka semakin dekat dengan gerbang. Hanya beberapa langkah lagi. Tapi tanah mulai bergetar keras, akar-akar pohon meronta, mencuat dari tanah seperti ular yang berusaha menangkap kaki mereka. Sinta hampir tersandung, tubuhnya goyah. Ardi segera meraih pinggangnya,
menariknya berdiri kembali. "Bangun, Sin. Jangan berhenti." Di belakang, bayangan hitam para tentara mulai terlihat samar. Tubuh mereka tinggi besar, seragamnya lusuh penuh tanah dan darah. Wajahnya tanpa mata, hanya rongga hitam menganga. Mereka berbaris sambil tertawa, langkahnya serempak menghentak tanah. Ardi dan Sinta menjerit bersamaan, lalu berlari sekuat tenaga terakhir mereka. "Sedikit lagi, Sin! Sedikit lagi!" teriak Ardi. Dengan sisa tenaga, keduanya menerobos gerbang bambu itu. Saat melangkah melewatinya, seketika dunia berubah. Kabut lenyap. Suara tawa berhenti. Getaran tanah menghilang. Ardi dan Sinta terjatuh tersungkur di tanah berpasir. Nafas mereka terengah-engah, tubuh lemas, tapi mata mereka terbuka lebar karena sadar. Mereka sudah berada di jalan desa. Suasana berubah drastis. Tidak ada lagi kabut. Tidak ada lagi suara tawa. Yang terdengar hanyalah suara jangkrik malam dan gemericik sungai kecil di dekat sawah. Sinta menangis terisak sambil memeluk Ardi erat. Kita berhasil keluar, Di. Oh Tuhan, kita masih hidup." Ardi tak bisa menahan air matanya sendiri. Ia memeluk Sinta, meski tubuhnya lemah. "Aku janji, aku nggak bakal biarin kamu jadi tumbal. Kita udah lewatin semua ini." Suaranya bergetar, antara lega dan masih dihantui rasa takut. Namun, rasa lega itu tidak sepenuhnya menyelamatkan mereka. Dari kejauhan, suara gending gamelan samar terdengar dari arah hutan. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk kembali merinding. Seolah pesarian itu masih mengawasi, masih menunggu. Ardi memandang gerbang bambu yang tadi mereka lewati. Tapi anehnya, gerbang itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya jalan setapak biasa, seakan mereka baru saja keluar dari hutan yang tak pernah ada. Sinta menggenggam tangan Ardi erat. "Ardi, kenapa gerbangnya hilang? Jangan-jangan kita belum benar-benar bebas?" Suaranya bergetar lagi. Ardi menatap jalan setapak gelap itu dengan wajah tegang. Hatinya tahu, apa yang Sinta katakan ada benarnya. Pesarian itu tidak sekadar tempat terkutuk. Ia hidup. Dan ia menuntut. Tapi malam itu, di bawah langit desa yang tenang, mereka hanya bisa bersyukur masih bisa bernapas. Meski dalam hati mereka sadar, pelarian ini mungkin belum benar-benar berakhir. Dan bayangan Rian, yang ditelan tanah, masih terus menghantui mereka. Pagi itu, kabut masih menggantung di sekitar desa. Matahari sudah naik, tapi sinarnya seperti tertahan, enggan menembus hutan di tepi pemakaman tua. Beberapa warga berjalan pelan menuju pesarian. Mereka membawa cangkul, sabit, dan beberapa peralatan seadanya. Ada yang menenteng dupa, ada pula yang membawa bunga 7 rupa. Mereka mencari Rian. Semalam, Ardi dan Sinta pulang dengan tubuh penuh luka, wajah pucat, dan cerita yang tak masuk akal. Tapi mereka berdua sama sekali tidak bisa membawa pulang Rian. Katanya ditelan tanah. Salah satu warga berbisik, nadanya penuh ragu tapi juga takut. "Kalau benar begitu, berarti tumbal itu nyata," sahut yang lain lirih. Mereka berjalan pelan memasuki area pesarian. Bau tanah basah menyengat. Pohon-pohon besar menjulang, seakan mengawasi setiap langkah mereka. Di antara nisan tua yang berlumut, warga terdiam. Tepat di tengah, sebuah nisan besar terlihat retak, tanah di sekitarnya masih menganga seperti habis terbelah. Dan di sana, mereka menemukan sesuatu. Sebuah kamera tergeletak, berlumuran tanah. Tak jauh dari kamera itu, ada bekas tangan berdarah menempel di permukaan nisan. Bekas itu masih segar, seolah baru saja ditinggalkan. Seorang warga perempuan menutup mulutnya, menahan jeritan. "Astagfirullah, itu tangannya Rian." Ardi yang ikut bersama warga hanya bisa menunduk. Matanya memerah, tubuhnya gemetar. Ia tahu, jejak itu memang milik sahabatnya. Sinta meraih lengan Ardi, suaranya parau. "Di, aku masih nggak percaya. Rian benar-benar hilang di depan mata kita."
Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Ardi mengepalkan tangan, menahan tangis. Kalau aja aku bisa nolong dia, kalau aja aku kuat narik dia, semua ini nggak akan terjadi. Seorang lelaki tua yang dipercaya sebagai sesepuh desa mengambil kamera itu. Dengan hati-hati, ia membersihkannya sedikit lalu mencoba menyalakan. Anehnya, kamera itu masih berfungsi. Layarnya berkedip, lalu memperlihatkan rekaman terakhir. Suasana hening seketika. Semua warga menatap layar kecil itu dengan wajah tegang. Rekaman memperlihatkan Rian berlari terbirit-birit di tengah kegelapan, nafasnya tersengal. Suara tawa tentara gaib terdengar jelas, menggetarkan. Kamera berguncang hebat, memperlihatkan tanah yang retak. Lalu muncul sosok tentara tanpa mata menarik Rian ke bawah. "Ardi, tolong!" Jeritan terakhir Rian memenuhi udara, membuat semua orang merinding. Lalu kamera jatuh, merekam tanah yang menutup kembali, hingga layar menjadi gelap. Sinta menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. Ya Tuhan, itu jeritan terakhirnya. Dia benar-benar ditelan. Ardi berdiri kaku, wajahnya pucat. "Aku janji nggak akan lupa, Sin. Rian udah ngelindungin kita. Dia yang jadi tumbal, bukan kamu." Warga tak ada yang berani bersuara. Beberapa menunduk, ada yang beristighfar, ada pula yang bergegas menabur bunga dan dupa di sekitar nisan retak itu. Sesepuh desa akhirnya angkat bicara, suaranya berat. "Pesarian ini nggak boleh diganggu lagi. Kita tutup. Jangan sampai ada yang nekat masuk lagi. Setiap tumbal, setiap jeritan, udah cukup jadi peringatan." Dengan gotong royong, warga menancapkan pagar bambu di sekeliling pesarian. Mereka mengikatnya dengan tali ijuk, menutup rapat setiap celah, seolah berusaha benar-benar mengurung kutukan di dalamnya. Sesekali, mereka menabur garam dan bunga 7 rupa, berdoa dalam hati agar tidak ada lagi nyawa yang melayang. Ardi dan Sinta hanya bisa berdiri di luar pagar, memandang dalam diam. Trauma masih jelas terlihat di wajah mereka. Tubuh mereka mungkin sudah keluar dari pesarian, tapi jiwa mereka masih terjebak di dalamnya. Sinta akhirnya bersuara, pelan tapi penuh luka. "Di, aku takut. Takut kalau semua ini bakal terus ngikutin kita." Ardi meraih tangannya erat. "Kalaupun takut, kita hadapin bareng. Aku nggak bakal biarin kamu sendiri. Sin, kita udah kehilangan Rian. Jangan sampai kita juga kehilangan diri kita." Mata Sinta berkaca-kaca, tapi ia mengangguk. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Hari itu, pesarian kembali tertutup, terlarang. Warga desa berjanji tak akan lagi berani melewati batas bambu. Semua orang paham, ada rahasia yang sebaiknya tidak disentuh. Ada tanah yang memang ditakdirkan untuk menelan darah. Ardi dan Sinta pulang ke rumah dengan langkah gontai. Setiap kali mereka menutup mata, jeritan Rian kembali terdengar jelas. Dan setiap malam, bayangan nisan besar itu hadir dalam mimpi. Namun, ada satu hal yang tak bisa dihindari. Sejak malam itu, konon warga sering mendengar suara aneh dari arah pesarian. Tawa tentara gaib itu masih terdengar setiap malam Jumat. Tawa yang menggema, menertawakan manusia yang mencoba melawan takdir. Dan di balik pagar bambu yang rapuh, pesarian tetap hidup, menunggu tumbal berikutnya.